Pernahkah kamu merasa dihancurkan oleh seseorang? Mereka merendahkanmu, mengkhianatimu, atau bahkan mempermalukanmu. Tapi sekarang giliranmu yang membuat mereka menyesal. Bukan dengan cara murahan, tapi dengan strategi elegan yang akan menghancurkan mental mereka tanpa mereka sadari. Mari kita bahas. Biarkan mereka berbicara, tapi jangan pernah bereaksi. Orang yang menyakitimu ingin melihatmu terpancing. Mereka ingin tahu bahwa kata-kata mereka melukaimu. Tapi ketika kamu tetap tenang, tanpa ekspresi, tanpa reaksi, mereka akan mulai mempertanyakan kekuatan mereka sendiri. Ketika seseorang tidak mendapat reaksi yang mereka harapkan, mereka akan merasa kehilangan kendali, dan itu menyakitkan bagi mereka. Tunjukkan bahwa mereka tidak lagi punya akses ke hidupmu. Orang yang melukai seringkali ingin tetap menjadi bagian dari cerita hidupmu, entah sebagai musuh atau sebagai seseorang yang kamu pikirkan. Tapi jika mereka melihat bahwa kamu benar-benar melanjutkan hidup tanpa mereka, bahwa kamu tidak pernah membicarakan mereka, tidak peduli tentang mereka, itu adalah pukulan ego yang paling menghancurkan, karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dilupakan sepenuhnya. Buat mereka bertanya-tanya apakah mereka benar-benar pernah penting bagimu. Jika mereka melihat bahwa kamu tidak kehilangan apapun setelah mereka pergi, mereka akan mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Apakah mereka pernah berarti untukmu, atau hanya bagian kecil yang bisa kamu tinggalkan kapan saja? Manusia memiliki ketakutan mendalam untuk dianggap tidak relevan. Saat seseorang menyadari bahwa mereka tidak pernah sepenting yang mereka kira, kepercayaan diri mereka akan runtuh dengan sendirinya. Jadilah seseorang yang tidak bisa mereka jangkau lagi. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan sosial. Jika dulu mereka bisa menghubungimu kapan saja, kini buat mereka merasa seperti orang asing. Jika dulu mereka bisa merendahkanmu, kini buat mereka sadar bahwa kamu sudah jauh lebih tinggi dari mereka. Bukan dalam balas dendam yang penuh kebencian, tapi dalam kehidupan yang lebih baik. Ketika seseorang menyadari bahwa mereka telah kehilangan seseorang yang luar biasa, itu adalah hukuman yang jauh lebih kejam daripada sekadar kata-kata kelima. Tetaplah sukses tanpa perlu pamer. Jangan pernah mencoba membuktikan apapun kepada mereka. Cukup jalani hidupmu dengan cara terbaik, karena tidak ada balas dendam yang lebih manis daripada melihat seseorang yang dulu meremehkanmu sekarang harus menyaksikanmu dari jauh tanpa bisa menyentuh hidupmu lagi. Mereka akan merasa kecil tanpa kamu harus melakukan apapun. Maafkan mereka, tapi jangan beri mereka kesempatan lagi. Maafkan bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri, agar kamu tidak menyimpan racun kebencian dalam hati. Tapi memaafkan bukan berarti menerima mereka kembali, karena orang yang telah menghancurkanmu tidak pantas mendapatkan tempat di hidupmu lagi. Jika ada seseorang yang telah menyakitimu, jangan buang waktumu untuk membalas dengan kebencian. Gunakan strategi yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih menghancurkan. Tinggalkan mereka tanpa melihat ke belakang. Bangkitlah, berkembanglah, dan biarkan mereka menyesali segalanya dalam diam. Jadilah teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan. Orang yang menyakitimu ingin melihat reaksimu. Mereka ingin tahu bahwa kamu marah, sedih, atau terluka. Tapi jika kamu tetap tenang dan tersenyum, mereka akan bingung, bahkan takut. Ketika seseorang tidak bisa membaca emosimu, mereka akan merasa tidak berdaya. Dan itu lebih menyiksa daripada sekadar dibalas dengan kemarahan. Ubah dirimu menjadi seseorang yang lebih baik dari yang mereka kira. Orang yang menjatuhkanmu berharap kamu tetap di bawah. Mereka ingin melihatmu gagal, kehilangan arah, dan hancur. Tapi bayangkan jika suatu hari mereka melihatmu berkembang, menjadi lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih berkelas. Manusia cenderung merasa rendah diri ketika melihat orang yang pernah mereka remehkan justru lebih unggul dari mereka. Dan itu adalah hukuman mental yang paling menyakitkan. Buat mereka merasa kecil tanpa mengucapkan satu kata pun. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang dulu meremehkanmu? Lalu, ketika mereka melihatmu sekarang, mereka hanya bisa terdiam. Mereka tidak berani menatap matamu karena mereka tahu. Mereka tahu bahwa mereka telah salah. Kamu tidak perlu membalas dengan kata-kata. Cukup dengan eksistensimu yang lebih hebat dari sebelumnya. Itu sudah cukup untuk menghancurkan
Baik dengan batasan yang tegas, jika mereka mencoba kembali, jangan balas dengan kebencian. Sebaliknya, tersenyumlah, bersikap sopan tapi dingin. Berikan mereka perlakuan seperti orang asing yang tidak terlalu penting. Penelitian dari Harvard di tahun 2019 menunjukkan bahwa manusia lebih takut diabaikan daripada dimusuhi. Ketika kamu tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan, mereka akan merasa tidak berarti, dan itu adalah pukulan mental terbesar. Biarkan karma bekerja dengan caranya sendiri. Orang yang menyakitimu mungkin merasa menang saat ini, tapi hidup selalu berputar, dan waktu akan membuktikan segalanya. Seseorang yang sering menjatuhkan orang lain, pada akhirnya akan jatuh sendiri tanpa perlu kamu lakukan apapun. Orang yang sering menyakiti orang lain akan kehilangan dukungan sosial seiring berjalannya waktu. Dan ketika mereka jatuh, tidak akan ada yang peduli pada mereka. Abaikan mereka sepenuhnya. Orang yang menyakitimu ingin melihat reaksimu. Mereka ingin tahu bahwa mereka punya pengaruh terhadap emosimu. Ketika kamu tidak bereaksi, mereka akan merasa tidak berarti. Diabaikan lebih menyakitkan daripada dimarahi. Karena otak manusia memproses pengabaian sebagai ancaman terhadap harga diri. Semakin kamu tidak peduli, semakin mereka merasa kalah. Perbaiki dirimu dan buat mereka melihat perubahan itu. Orang yang merendahkanmu berharap kamu akan jatuh. Tapi bayangkan, jika mereka melihatmu semakin berkembang, semakin sukses, semakin menarik, semakin berkelas, itu akan menjadi pukulan mental yang luar biasa. Manusia cenderung merasa iri terhadap orang yang bangkit setelah dihancurkan. Karena itu mengingatkan mereka pada kegagalan mereka sendiri. Jadilah lebih bahagia dari mereka. Salah satu cara paling mematikan untuk menghancurkan mental seseorang adalah dengan menunjukkan kebahagiaan. Orang yang menyakitimu ingin melihatmu menderita. Ketika mereka melihatmu tetap bahagia, mereka akan merasa usahanya gagal. Dalam psikologi, ini disebut hedonic reversal, di mana seseorang yang berniat menyakitimu justru merasa kesakitan sendiri ketika kamu tidak terpengaruh. Buat mereka merasa tidak penting jika mereka mencoba menyerangmu dengan kata-kata atau tindakan. Jangan berikan reaksi yang mereka inginkan. Alih-alih membalas dengan emosi, tersenyumlah dan anggap mereka tidak relevan. Manusia sangat takut pada perasaan tidak diakui. Saat seseorang tidak diakui, mereka merasa tidak ada harganya. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada sekadar dibalas dengan kemarahan. Tunjukkan bahwa kamu lebih bijak dari mereka saat mereka mencoba memancing emosi. Jawab dengan tenang, dengan kata-kata yang menunjukkan kecerdasan dan kelasmu. Orang yang senang menyakiti biasanya tidak siap menghadapi seseorang yang terlalu tenang. Mereka akan frustrasi karena tidak bisa membuatmu jatuh dalam permainan mereka. Dalam dunia psikologi, ini disebut dengan psychological disarmament, di mana kamu mematikan seseorang bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan dan kecerdasan. Buat mereka menyesal telah menyakitimu, tapi bukan dengan marah atau balas dendam, melainkan dengan membuktikan bahwa kamu adalah orang yang lebih baik. Biarkan waktu yang membuktikan bahwa mereka kehilangan seseorang yang jauh lebih berharga dari yang mereka kira. Kesadaran itu adalah hukuman terbesar bagi mereka. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan orang yang terluka adalah terus terobsesi dengan pelaku. Padahal, semakin kamu menunjukkan bahwa kamu peduli, semakin mereka merasa menang. Jadi strategi terbaik adalah menunjukkan bahwa mereka sudah tidak relevan dalam hidupmu. Ada sebuah studi dari tahun 2015 yang menunjukkan bahwa ketika seseorang diabaikan oleh orang yang dulu menghormatinya, rasa sakitnya lebih dalam daripada dikritik. Dengan kata lain, diam jauh lebih mematikan daripada kemarahan. Tingkatkan level hidupmu hingga mereka merasa kecil. Orang yang pernah merendahkanmu pasti menganggap kamu tidak bisa berkembang. Jadi, cara terbaik untuk membungkam mereka adalah dengan menjadi lebih sukses. Bayangkan mereka melihatmu dengan kehidupan yang jauh lebih baik, karir cemerlang, pergaulan yang lebih luas, dan kebahagiaan yang tidak bisa mereka ganggu lagi. Fakta menarik, sebuah penelitian dari tahun 2022 menunjukkan bahwa manusia cenderung merasa terancam
ketika orang yang pernah mereka remehkan justru lebih sukses dari mereka. Bersikap selalu baik hingga membuat mereka merasa bersalah. Jika mereka mencoba menghubungimu lagi, jangan membalas dengan kemarahan. Sebaliknya, tunjukkan bahwa kamu sudah di level yang berbeda. Bersikap baik, ramah, tapi dengan batasan yang tegas. Mereka akan merasa bahwa kamu sudah berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan ini akan membuat mereka mempertanyakan keputusan mereka menyakitimu dulu. Buat mereka bertanya-tanya apakah kamu benar-benar terluka atau tidak. Orang yang berniat menyakitimu ingin melihat efeknya. Jika mereka melihatmu tetap bahagia dan tidak terpengaruh, mereka akan bingung. Ketidaktahuan ini adalah penyiksaan mental bagi mereka. Ketika seseorang tidak bisa memahami apakah tindakan mereka berhasil atau tidak, mereka akan terus memikirkannya, dan itu justru menyiksa mereka sendiri. Tunjukkan bahwa kamu tidak menyimpan dendam. Orang yang menyakitimu seringkali berharap kamu akan membenci mereka selamanya. Karena itu membuat mereka tetap penting dalam hidupmu. Tapi jika kamu justru bersikap santai, seolah mereka tidak pernah berpengaruh, itu akan menghancurkan ego mereka. Penelitian dari tahun 2018 menyatakan bahwa manusia sangat sulit menerima kenyataan bahwa seseorang yang pernah mereka sakiti justru tidak peduli lagi dengan mereka. Biarkan waktu yang membuktikan segalanya. Orang yang pernah menyakitimu mungkin tidak akan langsung merasa dampaknya. Tapi seiring waktu, mereka akan melihat perbedaan antara dirimu yang dulu dan yang sekarang. Dan saat mereka sadar bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga, rasa sesal itu akan menjadi hukuman paling menyakitkan bagi mereka. Banyak orang melampiaskan rasa insecure mereka dengan menjatuhkan orang lain. Orang yang senang merendahkan orang lain biasanya memiliki harga diri yang rendah. Mereka butuh validasi dengan membuat orang lain merasa lebih buruk dari mereka. Jadi, kalau ada yang menyakitimu, itu bukan tentang kamu. Itu tentang kelemahan mereka sendiri. Lalu, bagaimana cara kita membalasnya? Tanpa harus terjebak dalam lingkaran balas dendam yang tak ada habisnya. Caranya adalah dengan fokus pada diri sendiri. Orang yang ingin menghancurkanmu ingin melihatmu gagal. Jadi cara terbaik untuk membalas mereka adalah dengan sukses. Bayangkan seseorang yang meremehkanmu dan berkata kamu tidak akan berhasil. Lalu, beberapa tahun kemudian, mereka melihatmu jauh lebih baik dari mereka. Itu adalah pukulan mental yang jauh lebih dalam daripada kata-kata kasar. Salah satu faktor terbesar yang membuat seseorang dihormati bukanlah kekayaan atau kekuasaan, melainkan ketahanan mental dan kemampuan untuk berkembang setelah kegagalan. Jadi semakin cepat kamu bangkit, semakin cepat mereka merasa gagal. Salah satu cara paling efektif untuk menghancurkan mental seseorang yang telah menyakitimu adalah dengan menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan atas dirimu. Saat mereka melihat bahwa kamu tetap bahagia dan berkembang, mereka akan merasa tidak relevan dalam hidupmu, dan ini yang paling menyakitkan bagi orang yang ingin menjatuhkanmu. Pernah dengar istilah "the best revenge is living well"? Dalam dunia psikologi, ini disebut dengan konsep self-transcendence, di mana kamu fokus pada pertumbuhan diri sendiri. Alih-alih terjebak dalam kebencian terhadap orang lain. Semakin kamu berkembang, semakin besar pukulan mental bagi mereka. Kunci penting lainnya adalah menjaga kontrol emosimu. Saat kamu marah atau membalas dengan emosi, kamu sebenarnya memberikan mereka kemenangan karena mereka berhasil membuatmu kehilangan kendali. Sebaliknya, ketika kamu tetap tenang dan berkelas, mereka akan frustrasi karena tidak mendapatkan reaksi yang mereka inginkan. Orang yang bisa mengontrol emosinya lebih cenderung memiliki pengaruh kuat dalam hubungan sosial dan profesional. Jadi saat seseorang menyakitimu, alih-alih bereaksi dengan marah, tersenyumlah dan tetap tenang. Itu akan menghancurkan mereka dari dalam.